Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Core i7 buat bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. Yo guys, Raga aja bersama Rah Krishna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Core i7 dan lebih tepatnya akan ada 5 rekomendasi. Memang untuk dapetin Core i7 di tahun ini kayaknya udah agak sulit, dalam artian budgetnya harus dinaikin ya menjadi 9 bahkan 10 jutaan minimalnya. Tapi kita udah membantu merangkum 5 laptop yang masih tergolong worth it di kelas harganya. Dan laptop tersebut bisa kalian cek aja di chapter. Sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop Core i7 yang pertama. Laptop Intel Core i7 terbaik yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Seri IdeaPad Slim itu memang selalu bisa jadi andalan, terutama buat kamu yang nyari laptop untuk produktivitas. Dan IdeaPad Slim versi Core i7 ini juga masuk rekomendasi. CPU-nya pakai Intel Core i7 13620H yang sudah menggunakan konfigurasi 10 core 16 thread. Selain itu, iGPU-nya juga udah menggunakan Intel UHD dengan TDP mencapai 45 watt. Dengan combo ini, IdeaPad Slim 3i bisa mendapatkan skor 12.000-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 4.600-an poin pada 3D Mark Firestrike. Skor ini artinya dia sudah bisa kita andalkan buat menghajar berbagai multitasking, kerjaan yang lebih berat seperti ngedit video 4K tipis-tipis ataupun 3D rendering di Blender. Itu juga udah bisa dilibas. Soal RAM, dia juga udah langsung 16GB DDR4 4800 MHz dengan SSD yang tergolong lega 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kalau lagi suntuk dan butuh hiburan, kamu juga bisa pakai laptop ini buat main game seperti Genshin, CS2, dan Valorant. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Opsi upgrade-nya juga masih ada ya, di mana satu slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan kita masih dikasih satu slot SSD ekstra. Beralih ke layar, IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat akurasi warnanya di 45% NTSC. Layar yang udah oke banget, apalagi kalau kebutuhanmu fokusnya buat kerja. Meskipun ya belum oke buat editing profesional. Yang nggak kalah oke ada pada baterainya. Kapasitasnya 50 Wh yang bisa dipakai nonton film hingga 15 jam non-stop. Untuk bobotnya sendiri di kisaran 1,39 kg dengan tebal kurang lebih di 1,79 cm. Terus portnya tergolong lengkap aja. Laptop Intel Core i7 terbaik yang kedua adalah Acer Aspire 7 Pro. Ini dia pilihan laptop gaming di harga 13-14 jutaan yang spek dan harganya menurutku tergolong worth it. Terutama kalau kamu pengen laptop gaming dengan CPU Core i7. Yap, dia udah menggunakan Intel Core i7 13620H yang dikombinasikan dengan Nvidia RTX 3050 dengan VRAM yang sudah 6GB GDDR6. Cuman catatannya, GPU-nya ini sedikit kena sunat ya, dimana TGP-nya cuma jadi 75 watt. Tapi apakah artinya dia auto cupu? Enggak juga, karena skor grafisnya masih tergolong cukup tinggi untuk kelas harganya di 2026. 13.300-an poin di 3D Mark Firestrike. Terus skor CPU-nya juga lumayan banget nih, 11.800-an poin di Cinebench R23 Multicore. So ya, laptop gaming ini tentu udah bisa banget lah buat melibas multitasking yang berat, live streaming, ataupun ngedit video 4K. RAM-nya juga udah siap gaming ya, 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD yang juga udah siap menampung game-game besarmu, 512GB NVMe Gen 4. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Beralih ke layar, Aspire 7 Pro membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang sudah gaming tentunya di 144Hz. Baterainya sendiri punya kapasitas 53 Wh dan kalau dipakai nonton YouTube gitu bisa bertahan kisaran 5 jam. Untuk bobotnya sendiri juga gaming ya, 2,1 kg dengan tebal 1,99 cm. Terakhir portnya lengkap banget, cek aja deh di layar berikut ini.
Laptop Intel Core i7 yang selanjutnya adalah Asus VivoBook 14. Bisa dibilang ini adalah pilihan laptop yang biasa aja. Dan cocoknya kalau kamu memang nyari laptop Core i7, brandnya harus Asus. Meskipun biasa aja, tapi kalau memang kebutuhannya buat produktivitas, VivoBook 14 ini nggak jelek kok. Speknya masih lumayan banget dengan CPU Intel Core 7 150U yang dikombinasikan dengan Intel grafis. Cuman pas kita lihat skor Cinebench-nya sih, ya dia kalah cukup jauh ya dibandingkan laptop-laptop lainnya di kelas harganya. Bahkan dengan ranking 4 aja, ini terpautnya hampir 3.500-an poin. Untungnya 3D Mark Firestrike-nya masih oke di 4.800-an poin. Nah, dengan skor tersebut, VivoBook 14 memang cocoknya buat anak kantoran yang kerjaannya sedikit berat ataupun sesekali merangkap jadi desainer. RAM-nya sendiri sudah 16GB DDR4 3200 MHz dan sudah siap lah dipakai buat melibas tugas-tugas dari bos. SSD-nya juga siap menampung berbagai deadline, 512GB M.2 NVMe Gen 4. Untuk opsi upgrade, satu slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, begitupun SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Ngomongin soal layar, VivoBook 14 ini membawa layar yang tergolong bagus aja. Standar. 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna yang masih 45% NTSC. Baterainya juga standar minimal banget karena kapasitasnya cuma 42 Wh yang bisa dipakai kerja kurang lebih 6-7 jam. Satu-satunya yang aku suka dari laptop ini adalah bobotnya yang tergolong cukup ringan di 1,4 kg dengan tebal ya 1,79 cm. Terus portnya juga cukup lengkap meskipun ya nggak selengkap itu. Laptop Intel Core i7 selanjutnya adalah MSI Thin 15 versi i7. Ini dia pilihan alternatif laptop gaming di kelas harga 14 jutaan buat kamu yang somehow memang gak terlalu tertarik dengan laptop gamingnya Acer. Soalnya secara spek, MSI Thin ini lumayan bersaing dengan Aspire 7 Pro. CPU-nya pakai Intel Core i7 13620H yang dikombinasikan dengan Nvidia RTX 3050 dengan VRAM yang sayangnya lebih kecil, yang ini cuma 4GB GDDR6. TGP-nya juga lebih kecil, cuma 45 watt. Aduh, kalau begini sih udah mulai trust issue ya. Well, setelah kita cek di berbagai sumber, skor 3D Mark Firestrike-nya sih masih lumayan ya di 12 ribuan poin dengan skor CPU-nya alias Cinebench R23-nya di 13 ribuan poin. Terus RAM-nya juga sebenarnya oke-oke aja di 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD yang juga udah tergolong lega 512GB NVMe Gen 4. Biar nggak tersisu, mending kita cek aja FPS game dari MSI Thin 15. Oh ya, untuk opsi upgrade, 2 slot RAM-nya masih bisa kita ganti dan masih ada 1 slot HDD SATA ekstra. Ngomongin soal layar, MSI Thin 15 memakai layar 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 45% NTSC dan refresh rate-nya udah gaming di 144 Hz. Baterainya sih agak kurang ya, 52,4 Wh yang kalau dipakai kerjaan ringan pun itu cuma bertahan kisaran 3 jam aja. Bobotnya sendiri cukup ringan ya untuk kelas laptop gaming, 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Terakhir portnya untungnya lengkap, ada HDMI, USB-C, Ethernet, RJ45 pun juga ada. Laptop Intel Core i7 yang terakhir adalah Axio Pongo 725 versi 2. Laptop gaming yang harganya 1 juta lebih murah dibandingkan Acer ataupun MSI dengan spek yang masih cukup bersaing. Yap, Pongo 725 V2 bisa menjadi alternatif di 2026 ketika harga semua laptop ini udah naik banget. Soalnya di 13 jutaan kita udah dapetin laptop Core i7 dengan seri H, tepatnya 13620H, yang dikombinasikan dengan grafis RTX 2050 dan VRAM 4GB GDDR6. Oh ya, untuk TGP-nya dia di 55 watt. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor Cinebench tertinggi di list kali ini mencapai 14 ribuan poin. Skor Firestrike-nya juga lumayan oke di 10.400-an poin. Meskipun ya tentu ini masih kalah dengan RTX 3050 pada MSI yang wattnya cuma 45 watt. Untuk RAM-nya dia udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD di 512GB
dan tentunya sudah NVMe Gen 4. Kabar baiknya, kita masih bisa mengganti 2 slot RAM bawaannya, bahkan masih ada 1 slot SSD M.2 ekstra. Untuk EPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Beralih ke layar, Pongo 725V2 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate yang udah gaming di 144Hz. Untuk color gamutnya ya standar sih, di 62% sRGB. Baterainya juga standar ya, 54 Wh yang kalau dipakai kerjaan ringan juga cuma tahan sekitar 3 jam aja. Yang nggak standar ada pada bobotnya, dalam artian yang kurang oke, karena dia ini berat cuy, 2,57 kg dengan tebal 2,27 cm. Tapi port Pongo 725V2 ini tergolong lengkap pakai banget. Nih, harusnya kalian udah lihat di sini nih listnya, banyak banget. Yo guys, itu dia rekomendasi laptop Core i7 buat bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari ke-5 laptop Core i7 tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping ya, di pojokan video atau enggak di deskripsi. Di sana juga akan ada harga terupdate dan terdiskon dengan garis bawah kalau ada ya. Karena biasanya di double date kayak 77, 88 ataupun di payday akhir bulan gitu biasanya akan ada diskon menarik di keranjang YouTube Shopping. So pastikan kalian cek aja keranjangnya dan temukan harga terbaiknya. Buat kamu yang masih punya masukan, pertanyaan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, habis ini mikir ide lagi nih, habis nih. Core i9